pada culang Heureuy sareng ajangan niat hate arek pupulu dak rumasa santri kalongan sanes kirang hormat buku ngalaperkan bekel keur kabeh umat sangkan salamet dunya akhirat. Baik. Nya karek geder. Karek mana? Udahan. Belum opening. Dia nyanyinya bener barusan. Barusan. Hayang kapake. Bener. Oh, Usaha. Ku produser. Oh, gitu. Jangan tahu saya mah. Karena kan hari ini krusial. Betul. Krusial hari ini. Antep. Itu lagu apa yang barusan? Gak tahu. Guar budaya. Apa tuh mengingat Anda isahan nu nyeuna sih. Yang menciptakannya Itu seorang pengusaha sound system. siapa? Sony Bebek. Masa bukan dong. Bukan ya. Bukan. Maaf ya. Bukan. Itu yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah. Karena tidak ada satupun di dunia ini yang tidak diciptakan oleh anjeunna. Tong ngaku-ngaku bieu lagu Ciptaan iya bukan. Karangan. Wasilah. Oh, Oke. Oh, biar rada tasawuf. Ketua kanggo. Iya dong. Biar agak biar harus mengerti bahwa kita makan teu daya upaya. Tah lagu eta nu teu daya upaya yang mana sih? Macik. Lupa. Rumah sa Teu harta teu banda. Nah, itu berarti sudah 4 lagu. Tenang. Kita guar lagi. Guar. Ya nanti. Jadi kita mau menyapa dulu Oke, silakan. Siap. para yang suka nonton di Guar Budaya di NU Jabar Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, semua alhamdulillah kita bertemu lagi di pasal 37. Di sini kok nggak ada pasal 3? Kelewat sengaja. Oh ada ini. Oh berarti 17 tambah 20. Itu bukan tanggal, Pak. 37 berarti bener pas. tapi dari situ enggak saya lihat enggak ditambah. Nggak ada gitu. sih. Ngarang mulu. Situ kan ada tuh pasal 37. Yang narasumbernya ini alhamdulillah luar biasa. Nanti saya simpan aja dulu. Oke. Tapi kita mau mengucapkan ya bela sungkawa sudah pasti. Ya, betul. Tapi juga mengucap syukur juga karena memang jenazah dari putranya Bapak Ridwan Kamil yaitu almarhum Emiril Khan Mumtaz Eril atau Kang Eril sudah diketemukan. Jadi semoga keluarga besar dari Bapak Ridwan Kamil diberikan ketabahan dan keikhlasan. Amin. Mudah-mudahan juga almarhum Emiril Khan Mumtaz ini juga diterima iman Islamnya. Amin. Ditempatkan di tempat yang paling indah di pangkuan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah alamin. Dan juga Kodel mungkin besok menyusul atau jangan mau dong ke Pak. BIP. Oh, kirain kenapa? Barangan Bapak. Dan ternyata diralat oleh floor director pasal 36. Berarti Bapak kelihatan banget tadi gimmick 20 tambah 17. Ini jangan ngomong-ngomong pasal sembarangan loh. Oke. Karena orang yang hadir di sini juga adalah pakar hukum. Bahkan ini diawali oleh Bapak produser kita. Ya. Manfaatkanlah yang 5 kesempatan sebelum datang 5 perkara yang lain. Oh, yang 4 sehat 5 sempurna itu bukan. Bukan. Apa tuh? Mudamu sebelum tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum kesibukanmu, dan hidupmu sebelum matimu. Nah, itu harus dimanfaatkan. Tambah 1 deh. Yang mana? Jadi uangmu sebelum leasingmu. Biar kamu. Ini kan nggak ada. Ini hadis riwayat Baihaqi dan Ibnu Abbas. Jangan sembarangan. Kamu main tambah-tambah. Nggak boleh. Dalam hadis itu tidak boleh ada adendum. Kok Bapak tahu adendum? Asal ngomong saya. Biar kelihatan akademis sih. Biar kelihatan akademistik gitu ya. Iya. Urusannya tamu sini. Oh iya. Bos saya juga. Dunungan. Jangan bikin
jangan mengundang untuk bercanda ya. Oke, siap. Oke, deal ya. Deal ya. Sip. Tapi sebelumnya sangat terima kasih untuk Wow, apaan tuh? jarum coklat. Oke. Terima kasih. Lung dong satu. tarik teuing. Pak, kekencengan. Bilangnya apa? Lung. Ya lu mah begitu. Oke. Ya pelan dong. Ya kalau Pak Mi satu. Oh. Coba di sini Oh, ulangi coba, ya. ulangi, Gitu ulangi. dong. Apa ya? Gitu. Gimana Coba. dialognya? Wah, jarum coklat nih. Oh, iya. Pak, satu dong. Nah, pakai adab. Oh, gitu. Oh, iya. Adab. Nah, oke, terima kasih. Kalau Quran tadi mintanya lung ya gitu udah. Makasih atas pengetahuannya. Iya. Karena ini loh, Enggak ini apa. sebagai pengantar. Oke. Saya membaca sebuah riwayat dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu pernah menceritakan tentang bahwa beliau akan sangat sanggup untuk berhujah dengan orang yang beradab, gitu loh. Orang Betul. sanggup dia. Oke. Beliau itu sangat sanggup. Saya akan lebih senang menghadapi orang yang beradab dibandingkan dengan orang yang berilmu. Bayangkan. Betul. Jadi di dalam Islam itu bahwa tingginya ilmu seseorang, tingginya jabatan seseorang tidak akan berarti tanpa adanya adab. Betul. Gitu. Adab paling penting. Adab. Berilmu tidak beradab bisa ngaco kata sananya. Itu. Anak gue sekarang. Kenapa? Perempuan kan? Tidak beradab anaknya. Astagfirullah. Bukan tidak beradab maksudnya. Itu kan ilmu. Bapak macam apa? Bukan. Anaknya sampai tidak. Dengerin dulu. Dengerin dulu. belum tuntas. Astaga, parah ini. Kan ABG. Jangan dibiarkan anak gadismu itu bergaul dengan sembarangan. Jangan dosa bapaknya itu. Iya ya. Astagfirullahaladzim. Bukan, Bapaknya bukan dulu gitu. kan gitu. Apa itu? Ini main gaple. Kenapa anaknya tadi? Dialog antar lapar ini kan. Oh, Jaba apa? ABG Jaba. Untung ABG kan untung kalau jauh. ngobrol, "Pa, ya. gue." Bukan kayak gitu. Oh, iya, iya. Gue Oh, iya. mau nongki. Oh, no. Tolong dong. Waduh. Oh, gitu. Minta duitnya tuh gitu. Itu Oh, nggak- enggak kalau anak Ya saya aku mah- jawab. Enggak lah. Gitu kan. iya. Sama. Kata Sayyidina Ali kan juga begitu, didiklah anak sesuai dengan zamannya. Jadi zamannya gitu ya gitu. Oke. Anak saya lebih akrab lagi. Gimana? Bro, duit dong. Anak saya gitu set kasih gitu loh. Makanya udahlah hebat. Ini ada lagi sepenggal hadis ini. Mana? Ini Cobi. Bapak produser saya keren banget. Terima kasih untuk Les Bumi Jawa Barat. Mas Bumi. Ini Ajengan Dadan. Ajengan Dadan memberikan sebuah skrip biar saya terlihat sangat religius sekali. Itu sebenarnya berdua itu. Dengan siapa? Dadan, Mak Dani. Bukan emang namanya. emang namanya, Bukan kepanjangan namanya. Dani, kirain. Bejakeun saya. Ajengan nih si Kodel. Kita beradab. Ikhtanim khomsan qobla khomsin. Nah, Oh. Artinya tahu nggak? Bapak seperti tahu? ada di lagu Bang Haji ini. Yang Saya mana? dengar. Ya, Yang mana? cuma lupa pernah ada kalimat ini. Yang mana? Begadang jangan Jauh. Bukan ya, jauh ya. Jauh. Saya boleh ngomong kasar nggak? Jangan Pak. Terus saya pengen Jangan, Yo, kenapa? goblok. Jangan. Ya kesel saya. Saya kesel soalnya. Ya kan saya kesel. Oh iya, iya, maaf. Kalau kesel tuh harus Jangan. Jangan. Kesel astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Memang Allah tuh menciptakan setan yang bungkelekan juga sih sebetulnya. Mana? Ih kalian gitu. Jadi memang harus memanfaatkan 5 sebelum 5. Mau limo di dalam pasal Mau apa limo, Jawa oke, juga ada. betul. Usia muda adalah salah satu bagian dari 5 waktu yang dianjurkan Rasulullah SAW untuk dimanfaatkan. Tuh harus memanfaatkan waktu ya. Harus lahirlah karya-karya yang produktif, Ya. ya kan? Itu udah selagi muda. Karya produktif dan bermanfaat. gitu Betul. kan, harus. Ya biasanya kalau produktif bermanfaat belum tentu ya. Belum tentu. Oh iya, betul juga. Ya ya. Iya. Beliau adalah tokoh muda inspiratif. Dulu sekarang saya agak sungkan untuk ngajak nongkrong bareng. Kalau dulu mah nongkrong masih sampai malam. Oh, gitu ya? Sama nanti tamu saya. Oke. Gitu. Oh iya. Saya suka. Saya nggak ada rokok. Beliin. Sekarang saya malu. Malu Iya, sekarang malu ya. Malu dong. Gila aja lu. Wah bahaya. Bahaya. Kita ini nih sebutkan namanya. nih. Oke. Dr. Haji Said Muhammad Rifki Noval SHMH. Oh, bahaya. Dia dari muda sekolah terus.
Iya. Nggak sempet kayaknya main layangan dia. Kita mah. Apalagi main hujan-hujanan enggak kayaknya. Main kelereng aja kemarin saya tanya Pak, Bapak tahu nggak kelereng yang gimana ya? Nggak tahu dia mah nggak tahu. Sekolah terus. Kita mah kan tahu ya Tahu, kelereng Dia mah, tahu. yang gini Gatrik, gituan, tahu. Tahu dia. Nah itu kelebihan kita. Nggak pernah nakal. Kelebihan kita. Bukan kelebihan. Pernah main gambar gitu nggak? Centring itu? Enggak tuh. Enggak pernah. Apalagi kayak kamu baca-baca majalah porno gitu. Dia nggak pernah. Beliau adalah seorang dokter muda yang baru saja dilantik menjadi rektor Uninus. Bayangkan. Periode 2022-2024, beliau biasa dipanggil Habib Rifki, sapaan akrabnya, dan beliau adalah putra dari tokoh NU Jawa Barat Kiai Haji Habib Syarif Muhammad Al Aidrus yang sempat kesini dulu. Itu. Iya. Iya benar. Saya juga kan ngaji ke beliau. Benar, ngaji apa? Yang ngaji aja. Ngaji apa? Yang ngaji kan Iya, sanad. ngaji apa? Banyak lah. Berarti bohong. Kamu kalau Harus jelas, Pak. ya banyak kan beliau juga ngajarin kitabnya banyak. Oke. Masa saya sebut. Tapi Saya ada ria. yang ingat ada. Ya saya ria kalau sebut-sebut. Oh, iya. Gimana? Beliau itu adalah sebagai wakil ketua Tanfiziah PWNU Jawa Barat masa khidmat tahun 90 sampai 95. Sebagai ketua Tanfiziah PWNU Jawa Barat masa khidmat 95-98. Itu ramana eta. Bahkan Habib Rifki sempat menjadi wakil rektor di bidang perencanaan sumber daya manusia. Jadi beliau itu waktu di bidang perencanaan sumber daya manusia tuh dia nanya ke dosen-dosen semua, panggil satu-satu, rencananya apa? Loh, Gitu. bukan rencana itu. Maksudnya memang kan ini sumber daya perencanaan bukan. gitu. Emang gitu. Bukan. Besok mau nganjuk apa? Itu. Rencana itu. Bukan dong. Bapak rencananya mau pindah rumah atau gimana? Gitu. Jadi dia mah nanya rencana orang lain aja. Oke. Berani ya saya ngomong gitu. Oh iya, ya? berani. Belum ada orangnya. Oh iya betul. Berarti usianya berapa sekarang? Nah, beliau adalah termasuk rektor termuda di Indonesia. Usia 35 tahun sudah menjadi rektor. 35 tahun. Bayangkan. Bapak 30 tahun Apaan? di Braga gini di jalan. Pak. Enggak, enggak ya gitu. Saya pernah lihat. Enggak, Ya, pernah. jangan sembarangan. Ini ada mahasiswi Pernah. ya, Mas. Sembarangan. Umur 28. Jangan lebih-lebih. Lebih muda dong. Jangan lebih-lebih. Parah ini. Udah. Nanti saya juga mau klarifikasi ke Pak Rektor. Ya. Ada isu saya mau pindah kampus. Wah, Ya gitu. nggak enak enggak lagi. Ada isu saya mau pindah kampus ke kampus lain. Enggak, cuma diminta ngajar doang di kampus. Ditegur sama Pak Rektor tadi. jadi LB di kan sana. katanya mau pindah. Enggak gitu. Oh, Butuhun pisan ku ieu mah. bukan. Apa? Yang murah kan saya. Per jam itu murah. Per jam per SKS. Yang lain udah mahal. Oh, yang lain udah mahal. Udah dokter semua. Saya kan dokternya baru DRN. Oke. Apa DRN? Dokter rencana. Saya sebenarnya Apa sih rencana? Saya keluar kan DO. Malah kan DO saya di Uninus di DO. Hah? Iya. Oh, di kampus sendiri Deo? DO dong. Saya harus bangga. Lu udah pindah ke Unis saya di Bojong Soang Kingdom. Nggak ada Uninus belum ya. Tolong panggilin. Kamu harus penuh Oh iya, adab. siap. Oke, siap. Kita panggil Habib Rifki, Habib Kiki saya manggilnya. Habib Kiki. Iya, kenapa siap? Pakai adab. Oke. Bentar ya, Kang. Mangkol, pakoda. Alhamdulillah. Pakai adab, pakai adab. Alhamdulillah. Ini aturan. Kelamaan. Pakai adab tuh bukan berarti jadi kayak bekicot. Oke, siap. Astagfirullahaladzim. Salah Maaf, lain. Pip. Kan memang pada akhirnya latar belakang pendidikan menentukan behavior ya. Mereka Gak berani ngomong. Enggak berani. Iya. Bapak aja Kang yang Alex bapak. sehat. Kang Alex sehat. Alhamdulillah. tuh tahu Kang Kode tadi. Kepo dulu tadi. Iya. Biar Ini nyambung. contoh orang-orang yang terbiasa dengan scientific. Oh iya. Research Ada dulu. riset dulu. Jadi
ada proximity, Betul. ada kedekatan dengan orang-orang yang ada di sini. Riset dulu, Kang Alex sehat, Kang Kodel sehat. Ini tawadu. Pantes jadi rektor. Iya dong, tawadu. Basa-basi. Tawadu kayak kan tara mawa duit. Berarti rek mentor. Bib sehat, Bib. Harus sehat. Alhamdulillah. Bib sibuk banget kayaknya sekarang Bib ya. Enggak lah, sama Enggak ya? kayak dulu, Kang. Sama kayak dulu. Harus sama. Oh harus sama ya. Kalau sama kayak dulu mending jangan jadi rektor Bib kayaknya. Pengennya tuh enggak. Cuma ketipuan. Aduh, alhamdulillah tapi kayaknya Kang Kiki sudah alhamdulillah sudah bisa meluangkan waktunya. Ini kebahagiaan bagi kita, kebahagiaan bagi Les Bumi Jawa Barat, kebahagiaan untuk Studio 5 di sini kedatangan beliau yang padat sekali. Yang sekarang sedang bikin ruwet banget apa Bib sebetulnya Bib? Ngurus akreditasi kah, ngurus leasing mungkin atau apa? Enggak ada ya. Pak. Nggak ada ya? Bapak sembarangan aja. Di sini di belakang, nggak di Leasing. depan. Oh, iya. Lagi bukan pusing sih, cuman sekarang menghadapi banyak akreditasi. Kemarin Vkom sudah keluar, alhamdulillah. Oh ini ada anak Vkom ya ini. Tuh, Ada Kang Vkom Bayu ini. dan teman-teman. Tadi pagi baru akreditasi teknik industri, Kang. Oh. Minggu depan teknik informatika, minggu depan lagi elektro, lagi maraton nih. Pengembangan Unilus. Doain ya, Nggak mudah-mudahan. nyangka ya. Amin, Jadi amin. rektor itu juga harus bisa lari maraton ya. Ya bukan lari maksudnya tadi apa dia maraton itu jadi maraton. kerjanya cepat gitu loh. Jangan malu-maluin Pak. Oh maaf. Iya. Iya. Kok Bapak di hidung itu mic bukan di hidung Pak, di Oh, bibir. iya. Tolong benerin dong. Papa sehat ya? Harus sehat. Harus. Nah, itu Harus betul. sehat. Ini kenapa harus selalu menyatakan harus sehat, Bib? Kalau jujur lagi persiapan pasang ring, jadi doanya harus sehat. Doain ya. Abah. Doain Abah lagi mau Oh, rencana Abah. pasang ring bulan depan. Aduh, mugi dipaparin kesehatan. Salam sampai dari ada- Abah, kan sempat kesini ya. Alhamdulillah. Oh, iya. Kangen katanya mau kesini lagi. Oh, iya. Kita Abah udah- mau banyak canda mulu kemarinnya di sini Iya. ya. Nah beda sama anaknya. Oh, Ya, kalau anaknya serius dia. Oke, bener. Kalau gitu udahan aja yuk. Jangan dong. Jangan. Udah nyempetin waktu ke sini Bapak. Bib, yang paling ruwet pada saat ditelepon atau diberi kabar sosok muda menjadi rektor itu ya. Itu kan menjadi juga ada labeling lah ya. Ada labeling. Terus pada saat dikabari memang terbayang-bayang atau mungkin memang itu salah satu target juga bahwa saya harus dalam struktur dunia edukasi harus mendapatkan posisi tertentu atau memang ya sudah mengalir saja gitu. Enggak, justru kita punya guru yang sama, Abah Mudrika. Kita punya komitmen inginnya jadi guru besar, bukan orang besar. Pejabat itu kan cuma sementara tuh, Kang. Oke. Kalau guru besar kan mungkin selamanya dan bermanfaat. Guru besar itu mah fungsional ya. Iya, Oke. jadi profesor. Dan tiba-tiba H-1 dapat amanat. Kalau kiai sudah minta kan pantang santri menolak. Nya. Dengekeun. Jadi karena kiai yang meminta, samina wa atona, insya Allah mudah-mudahan Iya. jalannya dilancarin. Saya kemarin ada yang nunjuk saya diminta jadi RT. Naon gitu saya bentak. jangan dong. Karena yang memintanya bukan kiai, Siapa? Pak RT yang lama. Saya mau nolak. Tapi saya udah siap, ruangan sudah kosong, semua Oh, ya? juga ada. Jadi udah benar-benar siap untuk selesai. Tapi tiba-tiba H-1 minta, ya sudah. Apa yang di dalam pikiran saat itu, Bib? Apa tegang? Apa? Saya harus berada di satu pucuk pimpinan tertinggi dalam sebuah institusi pendidikan. Ini klise, tapi ada Apa tinggal diupdate aja kalau ada klise nanti. Pak, jangan bercanda. Kan beliau nyebutnya klise. Ini bukan klise. Jangan malu-maluin. saya teh pengen heureuy, cuman pakai baju gini. Jangan. Jadi agak-agak serius. Iya ya. Biar mereka yang sering. Oke, Kita oke. berdua mah serius dulu. Ada satu amanat ayah ketika masuk Uninus. Iya. Dulu kan memang tidak berencana jadi dosen. Dulu advokat lama. Tiba-tiba Abah menyatakan ayah, kalau kelak bertemu kakek nanti di yaumil akhir, punyakah jawaban ketika ditanya sudah melakukan apa buat Uninus? Maka siapkan bekal itu. Ada amanat itu. Kakek salah satu pendiri Uninus. Pendiri betul. Maka minimal punya bekal menjawab. Saya pernah menyempatkan waktu untuk mengabdi apapun itu. Jadi mudah-mudahan ini jadi salah satu jawaban yang dipersiapkan. Amin. Jadi memang sanad urusan keuninusannya tuh kuat sekali ya, terah lah ya. Punya tanggung jawab moral. Tanggung jawab moral betul. Tanggung jawab moral.
Kalau saya tanggung jawab apa ya? Bib? Rumah tangga yang aja. itu belum tanggung jawab. Tanggung jawab, Bib. Tanggung jawab, saya selalu tanggung jawab, Bib. Orangnya. Tapi yang tadi diklarifikasi, Bib ya. Yang mana tuh? Nggak ada pindah-pindah, Bib. Bukan enggak meren. Belum. Eta inget Enggak. Jadi minggu kemarin lagi rame di kampus. ya. Kang Sony akan siap-siap pindah, siaplah menunggu surat pengunduran dirinya. Astagfirullah. Teman-teman Tikom nih. Ini saya Jadi tadi bilang declare katanya belum. bukan belum, tidak, Bib. Aduh, saya bilang juga jangan bikin masalah. Bib, apa bedanya dunia teoritis yang ditemukan di kampus? Karena bagaimanapun Habib Kiki ini adalah basicnya adalah di ilmu hukum. Dan juga di dunia prakteknya bagaimanapun karena license advokatnya masih ada lah gitu kan. Nah, itu apa? Apakah menemukan juga bahwa enggak secara teori seperti ini ternyata di prakteknya seperti itu gitu. Teori tidak selamanya indah untuk dirasakan. Oke. Contoh nih, dalam dunia Kayak hukum. TikTok ya, Bib ya. Iya ya. Hati-hati deh. Kang Sony juga murtad dari Fakultas Hukum. Saya Beliau murtad alumni hukum. Saya murtad dari Fakultas Hukum ya, benar. Tapi jadi komunikasi. Iya. Dibayangkan ketika mengurus seorang nenek tua renta mengambil buah coklat milik orang lain untuk makan, apakah harus dihukum? Nah, itu Secara teori iya harus dihukum Ya, karena memenuhi mengambil barang milik orang lain tanpa hak untuk kepentingan diri sendiri. Ya. Tapi secara hati nurani rasanya belum pantas untuk mendapatkan hukum. Sehingga ada Artinya, distorsi ada itu. hukum pun tetap harus ada hati nurani yang dikedepankan. Harusnya hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Ketika ada hukum yang dihadapkan manusia tidak siap menerima, hukum yang dirubah. Jangan manusia yang dipaksa. Sacipto Raharjo bukan saya. Saya mengutip. Pak Sacipto Raharjo itu pakar hukum. Ya. Nggak ngerti sih, Pengalaman. udahlah dia Udah tahu. Iya. udah meninggal lagi orangnya. Iya sih. Ya. Udah innalillahi. Pak Sacipto Raharjo. Iya. Gimana sih? Naon? Tapi itu quote yang keren ya. Ya. Bahwa hukum untuk manusia. Jangan manusia untuk hukum, tapi Jangan- hukum untuk manusia. Tapi hukum untuk Hukumnya manusia. harus revisibilitas, harus siap dirubah untuk kepentingan manusia. Jangan manusia yang dipaksa dengan hukum. Harusnya. Iya. Artinya bahwa hukum itu juga harus mengikuti si perkembangan Ya, manusianya itu. harusnya kontekstual. Ya. Oke. Karena nggak bisa disamain general. Paling sederhana, mengutil, mencuri, merampok itu hal yang berbeda. Ya, Tapi ya, ya. ketika masuk hukum sama semuanya pencurian. Ngutil itu kan kadang anak nakal. Iya. Tapi ketika masuk dunia hukum, Betul. tidak, kamu mencuri. Ya, Maka ya, jangan ya. paksakan anak juga menerima hal itu. Kalau mengutil kayaknya ke dokter kulit kayaknya. Mengutil itu. Iya. Bukan Bahasa model Sunda Pak. itu kan. Mengutil. Iya kan. Kalau ngambilin kutil bahasanya apa? Mengutil. Ini kan orang komunikasi saya. Oke. Maaf, dia mau bercanda mulu. Artinya jika dikaitkan dengan hukum Islam, apakah sama juga konteks dengan quote yang tadi bahwa hukum untuk manusia untuk hukum? Hukum Islam tuh jauh lebih baik. Hukum Barat positif hanya mengendar benar dan salah. Oke. Kalau di Islam ada halal, ada haram, ada sunnah, Ada mubah. subhat, ada mubah. Iya, betul. Kayaknya Islam tahu pembatasannya apa, tempatnya kapan, sangat Oke. lokalitas. Positif tidak, benar-benar salah-salah, hitam-hitam, putih-putih. Oke. Dan artinya pun ketika awalnya haram bisa menjadi halal bahkan hukum Islam ya. Iya. Tergantung kondisinya. Iya. Sementara hukum positif tidak begitu. Kaku. Oh iya. Sangat kaku. Itu ya. Lantas kenapa tidak hukum Islam saja yang dikedepankan quote and quote? Karena legowonya para pendiri kita mengakui Indonesia tidak hanya dihuni hanya orang Islam. Itu. Oke, luar biasa. Ini jawaban politis banget ya. Politis ya? Iya, Disiapin. Iya, politis banget. Nanti kan kalau kita mendirikan hukum Islamnya diterapkan, kita jadi NII jadi jangan. Jawab. Ini makanya rektor. Begitulah hebatnya. Bib, saya jadi penasaran Bib ya. Saya ada beberapa catatan Apa tuh? di sini. Tapi sebelumnya digadang-gadang menjadi ada beban nggak sih sebetulnya? Bagaimanapun ketika
Sekarang orang bahkan beberapa media sudah mencatatkannya bahwa ternyata Dr. Syed Rifki Noval itu sudah masuk di kategori rektor termuda di Indonesia. Nah, sebetulnya menjadi bebankah atau bahkan menjadi beban? Pasti bebannya karena ada kalanya hal yang biasa dilakukan mungkin harus dibatasi. Kang Sony kenal saya tidak seperti ini. Saya juga dulu pakai kaos ngajar, kadang juga pakai sepatu kets. Namun dalam konteks tertentu saya harus merubah hal yang lazim saya lakukan. Dan yang paling mengena seminggu lalu nih, ada orang yang WA bahkan nelfon, kalau dia jadi rektor rubah wibawanya, keluarin. Jangan salim sama anak buah. Karena kan kamu rektor, bukan lagi kayak orang dulu. Saya jawab, ya itu kekurangan saya. Saya hanya diajarin hanya untuk menghormati, tidak untuk mengemis dihormati. Nggak sempat belajar, belum sempat. Dan ini saya saksi mata, eyewitness. Ya dong, biar keren dong. Jadi Habib Kiki ini saya bertemu beliau 2 minggu setelah beliau dilantik, setelah diumumkan, dan beliau jalan-jalan ke setiap fakultas dan tidak mengubah sama sekali gesturnya beliau pada saat bertemu dengan bawahannya yang notabene dosen-dosen senior. Tapi beliau tetap sungkem dan saling. Itulah adab pesantren luar biasa. Itu ya, pendidikan adab seperti itu dari mana Habib dapatkan nih? Dari lingkungan keluarga kah? Dari abah kah? Dari pondok pesantren kah? Atau memang dari kawan-kawan? Atau mungkin karena kan memang luar biasa menanamkan adab seperti itu. Adab selalu berkembang dalam pembelajarannya, tapi keluarga mungkin nomor 1. Ya. Nomor 2 mungkin Uninus juga tempat yang tepat. Ya. Uninus itu didirikan oleh para ahli sholat, ahli ibadah. Kelebihannya ditirakatin. Jadi kelebihan Uninus berkah buat para muridnya dan adab yang kita utamakan. Ilmu bisa dicari di mana aja, cuman ilmu dan adab mungkin di situ tempatnya. Dengarkan nih Mas, adab. Makanya tidak salah tadi, posisi tertinggi itu sebetulnya bukan tingginya ilmu tapi tingginya adab. Itu Imam Syafi'i loh yang bilang. Kenal nggak? Betul. Nggak kenal. Itu kalau nggak salah ya. Bukan, udah pasti salah kamu. Kalau bukan itu pasti salah. Iya. Aduh, sudah berkeluarga kan Bib ya? Alhamdulillah sudah ada yang mau. Sudah ada yang mau. Iya. Ini para mahasiswi di kampus tuh pasti idolanya. Kalau saya lagi jalan ke kantin sama beliau, Pak ke beliau. Ke saya nggak ada yang nanya saya. Barusan dia juga ngebisik ke saya. Apa katanya? Ganteng banget. Makasih. Bukan, siapa? Sampainya ke saya. Kalau ke bapak itu, kalau ke bapak ada bahasa Inggrisnya. Kalau Pak Sobek, apa gimana? If you cannot rock me, the Rolling Stone will. Mama baca ke meja gua, rumah baca ke meja gua ini. Baca ini. Iya. Jangan disentuh, ini 1,5 juta harganya. Dikasih sama bosnya jarum coklat. Allahu Akbar. Bib, apa tuh? Dijodohkan atau mencari sendiri, Bib? Istri. Ya maksudnya suami, Bib. Tapi sini saya lucu nih Kang. Kalau FTV judulnya Istriku Adik Sahabat SMA Ku. Woi, keren ya. Perankan. Kayak mau begini. Nah, itu dong. Itu apa? Salah geledek barusan Pak, bukan begitu. Iya, tapi itu keren maksud istriku breng. Mana coba sekali. Coba ulangi Bib. Ulangi. Siap. Biar dramatis. Dramatis. Tanya dulu. Bib, itu gimana ceritanya Bib, dijodohkan atau memang mencari sini? Istri saya tuh kayak FTV kalau kisahnya. Istriku adik sahabat SMA aku. Wes. Lu yang breng. Lu yang breng. Ulang. Udah. Ada bodor diulang-ulang. Enggak. Itu kok bisa begitu, Bib? Karena kenal kakaknya itu yang jadi kakak ipar sejak SMA. Bandung tapi Bib. Bandung. Oke. Kelas 1, kelas 2, 3 satu kelas. SMA-nya kita ke Jogja bareng. Beda kampus. Kita S2 satu kelas bareng. S3 satu angkatan beda kelas. Tapi ketemu adiknya. Tapi di rumah bertemu dengan adik. Ketemunya setelah selesai S3. Kenal kakak dan keluarganya. Karena kenal keluarganya dan kakaknya berarti firm
itu calon saya. Oh. Tapi dikeceng sejak awal main ke rumah nggak? Dikeceng apa itu keceng? Dikeceng apa ya? Diincar gitu. Diincar. Kenalnya setelah selesai S3 baru kenal. Oke. Jadi ya. Setelah S3 baru kenal. Kenapa Bib menunda sebegitu lama? Haruskah ada rasa percaya diri setelah menyandang gelar doktor? Buat teman-teman, saya nyesel nikah telat. Oh, iya. Dulu sempat merasakan Nikah bahwa telat usia berapa? saya 28 tahun. Bib, saya 33, Bib. Saya telat kurang Tadi agak senang. Dia ngomong telat apa lagi? Udah telat Bib ya. Ini dikerebak hansip, dikawinin. Dimarahin sama VOC. Oh iya. Dulu terlalu mimpi kalau nikah itu akan nyaman ketika sudah selesai. Dulu belum selesai S3. Oke. Jadi ternyata setelah nikah justru lebih cepat karena selalu ada yang menemani, mendampingi. Oh, justru setelah menikah Lebih cepat. berkah istri. Iya. Iya. Saya setelah menikah malah lebih lama, Bib. Alasannya kenapa, Pak? Biayanya kan rumah. Coba ya di sini. Kalau itu sama. Tapi ini lebih cepat. Beda konsep, berarti Pak, rezeki Bapak. berarti konsepsinya memandang sekolah bahwa tolabul ilmi yakin itu kan janji Allah ya Bib ya. Barang siapa yang tolabul ilmi lillahi taala, rezekinya mah urusan saya kata Allah. Saya kurang ikhlas dulu. Ya betul, masih Bib mungkin seperti itu Bib ya. Kurang ikhlas. Ikhlas itu ketika kamu berharap dikunjungi tapi yang datang malah undangan. Iya. Pantesan terciptalah lagu ya. Apa? Tenda Biru. Oh iya betul. Tak sengaja aku depan rumahmu, ku melihat tenda pecel lele. Bukan, Pak. Lapar itu, Pak. Iya. Lapar dong. Lapar. Gimana sih? Maaf. Bib. Nah, tapi sebelum dijawab Bib, ini penting Bib. Apa? Mohon dipegang dulu Bib. Apa itu? Tagihan. Jangan dulu dibuka Bib. Oke. Saya selalu biasanya ke perempuan Bib di acara saya yang lain. Oke. Tapi hari ini saya agak spesial. Mencoba menebak pikirannya Pak Rektor, apakah sesuai dengan apa yang saya persepsikan? Oke. Kalau salah pun ya tidak apa-apa. Ya kan? Gak malu tapi. Tapi jawab dulu dalam hati ya Bib ya. Apakah sama dengan jawaban saya atau tidak? Oke. Jika Pak Rektor ini, Habib Rifki ini harus balap, memilih balap mobil atau motor. Oke, disimpan dulu. Jika Habib Rifki dimarahi, itu sangat paling sedih jika dimarahi sama ibu atau bapak. Simpan. Habib Rifki akan memilih membaca buku fisik atau e-book. Oke. Jangan dibikin sedih. Ini kan pertanyaannya bukan pertanyaan tali kasih. Maaf, Pak. Maaf, Tali kasih. Ya ada aja gangguan. Habib Rifki akan sangat gugup bicara di depan kamera atau di persidangan karena beliau advokat. Iya, Oke. betul. Disimpan jawabannya. Susah mana menyatakan cinta atau menyatakan putus? Sudah dikunci? Mari kita buka jawabannya. Doain bener ya. Saksi gue, saksi. Ya, saksi. Di situ dong jawabannya. Oh iya. Jika harus balap mobil atau motor, Habib Rifki memilih apa? Balap mobil. Jawaban saya? Balap mobil. bisa. Oh iya. Kalau semangat gue. Nih Habib. Oke, siap. Habib Rifki akan sangat sedih jika dimarahin ibu atau bapak. Ibu. Jawaban saya? Ibu. Nggak jadi kuda lumping. Jawaban yang kedua pun tepat prediksi saya. Oke. Habib Rifki akan membaca buku fisik atau e-book. Fisik. Jawaban saya? Buku fisik. Wow. Hebat. Makasih. Oke. Itu sih bohong. Habib Rifki akan gugup bicara depan kamera atau persidangan.
Depan kamera. Jawaban jawaban saya depan kamera. Depan kamera. Kok bisa gitu Bapak? Artinya saya punya kedekatan emosional dengan Pak Rektor. Bukan sembarangan. Siap. Hanya orang-orang dekat. Dekat apa? Dekat dengan beliau. Saya staf ahli ntar ya. Proposal. Ujungnya proposal. Mana sih? Artinya seorang pemimpin, anak buah harus tahu betul pemimpin. Iya. Ntar kan? proposal. Satu lagi. Susah mana nyatain cinta atau putus, Bib? Dua-duanya. Harus milih, Bib. Dua-duanya kalau ini. Itu dua-duanya susah. Artinya bisa di skip ya. Oke. Tapi jika harus memilih, lebih susah mana nyatain cinta atau putus? Menyatakan. Saya salah. Ya, khusus pertanyaan terakhir salah. Iya. Tapi boleh dilihat apa yang sebetulnya saya sudah menulis yang pertama di coretannya. Iya. Saya sudah coret. Tadinya saya mau ngomong nyatain cinta, tapi saya mau mulai mempersepsikan kayaknya Habib Kiki akan lebih susah putus gitu loh. Karena beliau orangnya nggak enakan. Oh, gitu. Nggak enakan. Nggak enakan ya. Itu jawabannya ternyata almost perfect ya. Iya. Saya bisa menebak apa pikiran. Emang saya pernah cerita ya? Yang mana? Emang pernah cerita kok. Pernah dong. Kalau pernah cerita berarti nggak aneh. Loh. Artinya saya bisa merekam semua pembicaraan lawan bicaranya. Seorang pembicara yang bagus itu juga adalah harus sebagai pendengar yang baik. Oke. Saya mendengarkan pembicaraan beliau, saya rekam. Kemudian saya persepsikan. Dengan pertanyaan ini. Begitu. Habib Rifki itu pernah nakal nggak? Konteksnya nakal mungkin yang paling buat ayah marah itu ayah lagi acara NU ke Solo. Ya. Dulu masih di Jogja, mampir ke kosan untuk dulu sholat subuh. ngekos, Bib. Kos di Bebas Jogja. ya kosnya? Dong, ya mas. Enggak. Maksudnya apa nanyain bebas? Maksudnya bebas mau tidur di situ, mau ya masa nggak? Masa kita ngekos tapi pas mau masuk nggak boleh kata ibu kosnya. Kan di kosan saja. Ini teh ruas bisi bapak nonton. Makanya untuk Habib Syarif jangan nonton, Bib. Nanti aja pas tayang dikasih tahu. Ya, Jangan. Jadi pas ayah mau sholat subuh ke kamar, tiba-tiba lihat di kamar ada piala. Nah, Pas lihat piala, juara 2 drag race mobil. pembalap. Sempat jadi pembalap, nggak pernah cerita sama ayah. Jadi setelah itu marah karena janjinya untuk kuliah bukan balapan. Bukan jadi pembalap. Ternyata ikutan. Itu sempat marah ayah. Tuh. Ayah itu pengennya balapan di bidang ilmu. Terbukti. Iya, maksudnya Mau jadi guru besar? ya itu jangan balap drag race. Amin. Dulu ayah saya pun sempat marah waktu ke kosan saya. Awas. Kang Kiki kan ngelihat Habib datang ada piala. Piala. Pas ayah saya mah ke kosan saya lihat ada Viagra. Pak. Jangan disebutin di sini. Ya saya aneh. Bapak saya marah waktu itu. Kenapa kamu? Saya bilang saya juga mau jadi pembalap. Perlu stamina. Oke. Iya benar. Oh iya. Otaknya Stamina kemana-mana. betul. Oke. Perlu stamina Betul, untuk betul, balap. betul. Siap. Jangan kemana-mana otaknya. Oke. Iya, Kang Sony. Bib. If you can rock me. Udah diam. Bib, tapi sangat seru ya Bib. Saya pengen lebih dalam lagi menggali tentang memanfaatkan waktu. Karena bagaimana ada mahasiswa, ada anak-anak muda juga yang menonton dari pesantren. Terima kasih Les Bumi Kerawang, Les Bumi Les Bumi Majalengka, Les Bumi yang Kuningan, Cirebon, Indramayu yang selalu nonton. Kemudian yang di Solo, pesantren Solo Ada juga ya? Betul. Kemudian Teh Yulia di Saudi Arabia. Iya, betul. Yang di Korea kemarin, yang di Guangzhou itu juga pada nonton, Bib. Alhamdulillah. Jadi mereka-mereka itu adalah TKI sebetulnya. Iya betul. Mereka ke sana, Bib. Kerja di sana. Tapi senang nonton. Tuh, saya benar disebut mereka betul ya. Saya kenal Kang Sony udah lama. Jadi kalau lagi pusing di kampus dulu di Vkom kita sampai malam Kang Bayu. Nah, Dulu masih wakil dekan. Beliau Pulang itu biasa jam 9 malam. begitulah. Udah stres,
kita panggil Kang Sony, butuh ketawa. Jadi herinya sama Kang Sony. Jadi saya dipertahankan di Uninus itu untuk pelawak bukan dosen. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini di segmen kedua, masih tetap di Guar Budaya, persembahan dari Les Bumi Jawa Barat dan Media Center PWNU Jawa Barat. Terima kasih untuk coklat kita. Terima kasih juga untuk 5 Production. Kang Alek, Kang Kodel, kita lagu dulu sejenak. Oke. Guar budaya nepakeun rasa kapa pada jalma. Guar budaya nu aya di NU Jabar Channel. Hak-haknya kelompok marginal adalah hak yang sama dengan kelompok mayoritas. Nggak ada bedanya. Kalian tidak punya hak, kalian tidak ditentukan oleh apakah kalian itu minoritas atau mayoritas. Hak kalian ditentukan karena kalian adalah manusia dan karena kalian adalah warga negara. Gitu. Dan ini yang bisa selalu kita pegang teguh. Jadi apapun identitas kalian, kalian selalu punya hak dan kewajiban yang sama. Ayeuna geus Jumaah deui, kamari mah poe Kemis, mangkukna poe Rebo, saacana poe Salasa. Ayeuna geus Jumaah deui, wancina ngawangkong deui, bari rejeung surat sedih, susuganan jadi tolabul ilmi. Pan ieu teh guar budaya nepakeun rasa kapa pada jalma. Ngarah urang silimikannya rukun sakabe jamaah Nadia. Lagu yang keren sekali ya. Alhamdulillah. Iya sih. Ya penciptanya sih urusannya. Iya, betul. Siapa tuh? Sony Sonjaya. Jangan ria katanya. Kan sama Sony Bebek. Oh iya. Oh, itu beda. Siap, oke. Itu kan kata aku kan tadi dibilang pengusaha Sony Sonjaya. Oh, Sonjaya. Bukan Son nulisnya gitu. Bukan. Ya? Mana sih? Masih hidup Sony Sonjaya? Masih Bercanda. Iya bercanda. Bercandanya kalau nafsin jaikatul mau. Waduh. Pakai dalil. Pakai dalil biarkan anak NU kita mah. Alhamdulillah ya Allah. Bib tadi belum selesai loh cerita yang Apa tuh? proses pacaran kah? Karena kan anak kiai itu gimana dong? Pacaran gitu kan gimana? Nggak pacaran atau mungkin dengan diganti istilahnya dengan ta'aruf gitu? Ini agak sensitif ngomongin pacaran. Dikutip netizen pasti jadi Itu. pro kontra. Iya. Kalau
pacaran diterjemahkan sebagai bagian dari pelengkap ibadah, saya pacaran. Kalau terjemahannya itu. Oke. Jadi pernah juga mengalami pengenalan, pendekatan, tapi tidak cukup lama. Oke. Tentang bulan, langsung hitbah, lamaran, langsung nikah. Beberapa pacaran. bulan saja ya? Nggak sampai 6 bulan ya, dari kenal sampai nikah. Setelah itu pacarannya setelah nikah malah. Itu wanitanya saat itu, istrinya Habib itu dulu diancam kah atau Pak, terhipnotis. ya kan cepet. Ya nggak perlu Saya perlu 2 tahun untuk meyakinkan istri saya. Ini cuma 6 bulan. 2 tahun kecepatan itu berarti. Masa sih? Tapi sehat. Alhamdulillah. Waktu itu gimana ya, Bib? Bagaimanapun anak muda saat itu ya. Ya nggak mudah tuh Kang, 28. Ya tapi kan waktu mudanya nggak kepikiran tuh untuk cunihin misalkan itu kan. Lo enggak? Ada keinginan untuk cunihin gitu. Kalau saya sih bercermin ya. Saya kan cunihin every day. Oke. Kalau saya kan every day, every night, in the sky, in the front of the day itu kan. Cunihin is number 1. Kalau sosok Habib Rifki muda ini menyandang gelar anak kiai, berkuliah di Jogja, tanpa pengawasan. Nah ini kan menjadi mereka ini mahasiswa juga yang ngekos tanpa pengawasan orang tua. Self controlnya seperti apa, Bib? Saya punya kakak, orang yang paling berjasa buat hidup. Jadi ketika di Jogja juga saya dititipin sama kakak, kuliah bareng di Jogja. Dan kalau Kang Sony tanya kenapa saya bisa kuliah sampai S3, karena kakak mengorbankan hidupnya untuk pendidikan. Ngurusin Asalam tuh kakak. Biar adik-adiknya kuliah dulu. Jadi sampai sekarang self control saya kakak. Orang yang selalu ngejewer saya, marahin saya kalau saya salah langkah. Sampai saat ini kakak saya. Kakak, kan peran seorang kakak di situ. Luar biasa sekali. Oh iya, Asalam itu mulai dari TK sampai pesantren ya. Sampai pesantren. Jadi mungkin di sini ada yang bersekolah di Asalam. Anak saya SMP-nya Asalam. Asalam. Ya, Arik Idraki Tijani alias Ucok. Wow, di Asalam. Ya, itu terkenal ya Bib ya, anak saya di Asalam. Wow, terkenalnya gitulah. Ucok. Gitulah. Udah gitulah anak saya. Tapi artinya apa ya? Ada manajemen waktu sehingga sedari muda memikirkan sekolah terus ya. Nah, artinya apa sih di benak sosok Habib Rifki sehingga saya habiskan masa mudaku ini untuk tholabul ilmi? Yang menjadi motivasinya saat itu apa? Nggak sekeren itu sebetulnya Kang. Nggak sekeren itu ya? Nggak. Saya lebih nggak keren lagi sebetulnya. Membayangkan S2 pun awalnya tidak. Jadi hanya S1 selesai. Cuman karena permintaan ayah itu orang yang suka pendidikan. Tapi hanya memaksakan dirinya selesai di strata 1. Tidak terpikir S2, tidak terpikir S3 dengan alasan takut nggak punya uang anak-anak saya untuk kuliah. Jadi rasanya berdosa kalau ketika ayah mau kuliah nggak, ayah punya tabungan nih, kalau mau kuliah ya. Maka menunaikan permintaan ayah lebih dari itu awalnya ngelakuin. S2 ternyata dapat beasiswa, jadi ya selalu ada jalan kalau doa orang tua kan gitu ya. Ini termasuk tips nih buat kalian yang hadir di sini, dan begitupun teman-teman pesantren atau mungkin kawan-kawan yang nonton Guar Budaya. Salah satunya adalah ingat bahwa orang tua ini sudah berkorban untuk mengeluarkan biaya. Saya jujur orang yang nakal, tapi tidak pernah sekalipun mengambil uang SPP yang diberikan oleh orang tua. Kenapa? Karena kecil jumlahnya. Tanggung. Saya mengambil juga gini tanggung. Udah kaget padahal. Bukan karena saya baik. Bukan karena pas semua kagok sih. Udah bayarin aja. Kagum. Enggak usah kagum. Enggak usah kagum. Saya enggak mau. Karena kecil. Bukan karena besar. Bukan karena saya baik itu enggak. Pas dicoceng enggak cukup buat kemana-mana ya bayarin deh bener. Itu salah satu tips juga itu. Apanya? Buat teman-teman. Enggak lah. Bipola pendidikan pesantren satu itu. Yang kedua, berbebankah sosok
Kang Kiki ini menyandang nama besar bapak, menyandang nama besar Assalam, kakek, uyut, ya semuanya dikaitkan seperti itu. Karena memang bagaimanapun di Indonesia selalu jika anak berbuat sesuatu akan dipandang juga ke atasnya seperti apa, walaupun sebenarnya quote and quote harusnya tidak dihubung-hubungkan misalkan ya. Tapi ternyata kita hidup di Nusantara ini selalu aja bapaknya sah sih. Nah, selalu seperti itu. Apakah ada beban tersendiri, Bib? Pasti Kang, sampai sekarang pun bahkan orang selalu menanyakan anak siapa itu masih dirasakan sampai sekarang. Dan itu Indonesia banget. Ya. Itu Indonesia banget. Kalau ada hal yang tidak lazim pasti nanya anaknya siapa nih. Kerasa ya. Betul. Bebannya hanya bisakah menjaga nama yang mungkin baik dikenal orang. Karena tentu saya tidak sebaik ayah dan kakek saya. Cuman memastikan jaraknya mungkin tidak terlalu jauh lah. Mendekatkan itu. Berat Kang. Berat. Apa itu beratnya apa, Bib? Harus membatasi diri untuk hal yang diinginkan. Oh iya. Ini udah dalam, ini tasawuf lagi. Orang yang selesai dengan keinginannya adalah orang yang sudah paripurna sebetulnya. Betul. Saya mah masih ingin itu, ingin ini, ingin itu. Tapi orang yang sudah stop keinginan, yang hanya berpikir tentang kebutuhan, itu sejatinya manusia begitu. Kayak orang bener ya saya ngomongnya ya. Kadang-kadang ya sini aja mending. If you can rock me, apalagi kalau bahasa Inggrisnya gitu. Apa yang paling ditekan masalah keinginan, Bib? Usia remaja hilang. Karena ketika tapi bukan berarti nggak indah dong masa remajanya, Bib. Indah. Tapi ketika teman publish di media sosial aktivitasnya yang cukup nyaman dilihat, beragam, saya memilih hanya untuk menonton dan berdoa, mungkin akan merasakan tapi mungkin tidak sekarang. Nanti ada waktunya. Nanti sama istri sekarang. Nikmatin. Betul. Tapi suka selfie nggak sama istri? Harus ya. Harus di handphone istri. Di handphone dia mah nggak ada postingannya gitu aja, rapat lah, rapat. Suka konsul sama Kang Sony. Iya, saya mending tutup aja akunnya, saya bilang ngebosenin. Jangan gitu Pak. Serah terima jabatan lah, rapat lah, akreditasi. Saya bilang, Bib, apa ke lagi main kelereng atau apa gitu. Saya bilang yang lebih down to earth lagi gitu. Saya urus lah, Bib, IG-nya. Aduh. Staf ahli. Oke. Staf ahli. Urusannya bidang komunikasi. Ini kan sebagai kabag medsos saya. Wah, kabag medsos. Iya. Bib, Abah itu yang paling dipesankan kepada seorang anak yang akhirnya mencetak sosok seperti saat ini. Itu yang masih sangat itu menjadi pesan banget apa, Bib? Banyak, cuman salah satu ajaran Abah ya, Papa yang mungkin masih coba dipelajari, dilakukan walaupun berat. Abah itu seorang yang well prepare. Orang yang sangat multi persiapan. Dua contoh, mungkin paling kerasa kalau kita naik mobil, kadang-kadang kalau mau turun pakai parfum dulu, ambil handphone dulu, masukin berkas dulu. Abah paling larang kalau kamu sudah berhenti mobil berarti kamu harus turun, apalagi ada tamu yang nunggu kamu. Pantang harus membiarkan tamu itu nunggu, kita siap-siap. Jadi bayangin ketika mau turun mobil ya kamu udah harus masukin handphone di tas, berkas semuanya. Kadang-kadang kepaksa lagi nyetir pasang kaos kaki, pastikan hal itu. Bahkan bayangin Kang, saya tidak well organized banget jadi orangnya kalau yang gitu ya. Saya masih S2, diajak Abah untuk nonton sidang tertutup, dan tolong buatkan ucapan selamat setelah S3. Biasanya kita setelah S3 kan pasti sambutan. S2 saya udah buat itu. S3 pun belum, tapi saya sudah siapkan draft ucapan terima kasih setelah wisuda S3. Jadi bayangin, belum lulus, belum kuliah, bahkan masih S2. Tapi kata Abah, ya siapin, kalau kamu nanti udah S3, setidaknya kamu sudah punya bekal yang nanti akan dilakuin. Kalau saya melihatnya itu justru dari ilmu doa. Kita belum masuk kuliah, bahkan mungkin daftar pun belum. Boro-boro sidang dan sampai ke wisuda. Tapi kita sudah menuliskannya tentang ucapan-ucapan yang saat nanti kita di wisuda S2 atau S3. Apakah itu, mohon koreksi kalau salah, apakah itu juga bagian daripada sebuah ditorekahan gitu loh? Artinya ada
ada dibenamkan bahwa oke, itu jadi motivasi walaupun belum daftar sama sekali. Keluarga itu orang yang paling jarang ketemu abah. Oke. Ayah. Kita terbatasi ketemu sama abah karena abah sudah mewakafkan dirinya untuk orang Organisasi lain. untuk apa? Ya, jadi jarang sekali abah untuk menitipkan pesan. Dia mencontohkan agar kita melihat yang dia lakukan. Kalau baik dilanjutkan, kalau tidak ya sudah tinggalkan. Kaitannya dengan well prepare-nya sosok ayahanda dari Habib Rifki ini adalah saya baru tahu dikasih tahu oleh beliau pada saat Habib Syarif akan jadi bintang tamu. Oh ya. Nah itu ceritanya kalian nggak tahu kan? Bib, ceritain Bib. Sempat ke rumah karena malam-malam acaranya besok kalau tidak salah. Ditanyakan lagi di kamar, jangan diganggu dulu, mau sholat khusus dulu, mau doa dulu, karena besok mau ngomongin Mama Gedong, karena beliau orang besar, harus persiapan, harus doa dulu, jadi minta waktu tidak diganggu khusus untuk doa untuk beliau. Luar biasa sekali. Saya merinding dengernya. Bayangkan sosok Habib Syarif pada saat hendak ke sini waktu itu, kita tidak tahu kan persiapan apa yang dilakukan oleh beliau. Betul. Saya dikasih tahu oleh putranya barusan bahwa setelah besoknya syuting bahwa papa itu sholat dulu. Ya kan, kita mah mau syuting mau apa aja brang-breng aja begini ya kan. Artinya sangat beda sekali bentuk ketawaduan, bentuk kerendah hatian sosok papa. Ciri orang NU. Betul. Ciri orang NU yang sebatas Habib Kiki tahu apa sebetulnya, Bib? Mahabbah. Oh, pakai ini dulu ya. Makasih Om San. Ada mahabbah. Cukup mudah untuk mengidentifikasi orang NU atau tidak. Orang yang menghormati guru, menghormati sesepuh, teridentifikasi ke mungkin itu adalah orang-orang NU. Oke. Cukup mudah untuk tahu orang mudah. NU. Diidentifikasinya ada mahabbah. Iya. Kamu tak ngerti nggak mahabbah apa? Mahabbah itu mahabbah ya Marhaban. Oh bukan ya? Mahabbah itu ada kasih sayang, ada rasa ya. Iya. Berarti konsepnya itu sebenarnya sama Pak Sobek. Dengan Kalau siapa? Habib kan sudah begitu lulus S2 menyiapkan apa S3 untuk pidato itu ya. Iya. Sama. Saya begitu lulus S2 saya langsung mikir, Nyiapin apa? ini ke koperasi berapa? Ini berapa gitu loh. Maksud. Bukan itu ya? Bukan. Pak. Loh, Persiapannya adalah tentang bagaimana menempuh gelar pendidikan selanjutnya. Bukan. Kang Kodel ini S2 tari, seni tari. Ya. saya dari seni. Beliau di ISBI. Ya, Kang Kodel Institut Seni Bodor ini. jangan diplesetin. Oh, iya. Itu kan Pak kampus Rusman. semua itu. Tidak? Pak Dr. Rusman. Iya. Gitu. Apih Rusman. Kang Kodel. Jadi kalian nggak tahu ya di balik cengangas-cengengesnya dia menari di Paris, dia menari di Eropa, dia menari. Kang Alek pun sama main kecapi di Sama. Di London. Paris juga. Kemarin terakhir di London. Dia terakhir di London. Jadi kalian mungkin yang nonton juga tuh orang-orang apaan sih ya gitu ya. Tapi kalian mungkin nggak yang di sini tidak tahu ataupun yang nonton di rumah tidak tahu bahwa Kang Kodel ini juga adalah sosok penari yang bukan hanya di Indonesia menarinya, tapi menari sampai ke Eropa. Kang Alek pun sama main kecapi. Bahkan mohon maaf Bib ya, di Indonesia selalu menyebutkannya tuh tukang. Betul. Loh ini betul. Betul. Di Indonesia tukang kecapi. Iya. Lantas jika dikaitkan dengan kata-kata tukang, maka apa bedanya tukang kecapi ini dengan tukang tembok? Ya. Ya kan? Ya, karena ada feel, ada pemaknaan ya, tukang. Padahal di luar negeri memang seniman. Ya. Manusia itu kan kayak buku. Ah, Kadang tertipu oleh cover, dikejutkan oleh isinya. Nah, eta. itu. Makanya don't judge a book by the cover. If you can rock me juga. Kamu begitu. Jadi ya itulah. Bib, banyak juga orang yang sedemikian tuh ya, bahwa selalu orang mengidentifikasi seseorang itu berdasarkan outlook, Tampilan. tampilan. Ya kan? Anak-anak pesantren selalu disimbolkan orang-orang yang kampungan. Iya. Anak-anak pesantren selalu dipersepsikan sebagai orang yang ya gitulah, karena mungkin karena adabnya yang rengkuh, karena adabnya yang selalu
ada adab-adab tertentu dikaitkan kepada orang tua, kepada asatid, kepada apalagi pada kiainya. Nah, orang tidak pernah melihat bahwa inside-nya gitu kan. Mereka tuh pewaris ilmu dan segala sesuatu. Nah, menurut Habib Rifki sendiri di zaman sekarang, apa sih yang harusnya dipertahankan? Kalau harus memilih di antara ilmu dan adab, saya lebih milih adab dulu baru ilmu. Itu. Sepenting apa, Bib? Adab. Saya kasih contoh dalam ilmu hukum agar lebih mudah. Ada namanya Jeremy Bentham, filosof dari Eropa. Dia yang membawa besar asas kebermanfaatan. Pokoknya kalau membawa manfaat yang besar bagi banyak orang, maka dibolehkan melakukan apapun juga. Atas nama ilmu. Dapat dibayangkan kalau tiba-tiba ada satu virus baru di dunia, ada satu peneliti yang mungkin menemukan obatnya, tapi tiba-tiba gagal ginjal dan butuh donor ginjal. Tidak ada orang yang mau mendonorkannya. Atas nama sains, maka diperbolehkan mengambil ginjal tunawisma yang hidup matinya pun tidak dipedulikan oleh orang atas nama hukum. Tapi kalau ngomongin adab, tidak ada alasan apapun yang mengizinkan untuk mengambil ginjal orang tersebut. Tepuk tangan untuk Pak Rektor nih. Jeremy Bentham itu mungkin juga salah satu pewarisnya dari Greatest Happiness for the Greatest Number. Ya, betul. Berarti sama. Kemana sih? Kenapa? Saya kelihatan cerdas barusan. Nanti kalau teman-teman ke London, mayatnya masih ada sampai saat ini diawetkan di salah satu perpustakaan di salah satu kampus. Dan itu menjadi salah satu presiden ya. Bahwa jangan sampai bahwa hukum pun ada morality di situ. Moral dan hukum itu tidak boleh dipisahkan harusnya. Hukum itu baik dan benar, moral itu hukum itu benar dan salah, moral itu baik dan buruk. Itu. Lantas kenapa pada akhirnya di luar negeri lebih mengutamakan seolah-olah bahwa morality itu tidak ada kaitannya dengan religi gitu loh. Bahwa sudah, yang penting kamu baik, ya, kamu good sama your neighbor gitu kan. Bahwa religi mah ya sudah, there is a God or no whatever gitu misalkan. Itu gimana, Bib? Sebagian. Tapi karena Albert Einstein pun menyesal, bahkan juga yang adegium beliau. Albert Einstein menyesal. Iya, karena sempat merekomendasikan bom Hiroshima dan menyesal karena hasil penemuannya justru membawa dampak buruk karena ilmu yang tidak dilengkapi dengan agama. Ya, walaupun Albert Einstein tidak menyarankan penemuannya ini untuk pemusnah massal kan, tapi merasa bertanggung jawab secara moral karena penemuannya ternyata dimanfaatkan. Luar biasa. Pak Sony tahu nggak menyesalnya di mana? Siapa? Albert Einstein. Nggak tahu. Di Cidaun, Pak. Kok menyesalnya di Cidaun? Menyesalnya dia udah pulang ke Cidaun, orang Cidaun dia. Mas serius? Iya, Cidaun. Tahunya dari mana? Kata siapa? Gila, dasar. Bib, lagu apa yang Habib sukai? Lagu termasuk yang mengharamkan musik nggak, Bib? Enggak ya? Enggak dong. Habib ini penggemar Metallica dia. Tracy Chapman. Pasca. Love you. Ya itu ya. Itu. If you can rock me. Bukan. Berhubung lagu yang diminta oleh Habib Rifki tidak bisa dimainkan oleh tim Kecapi, biarkan. Ada pertanyaan silakan dari anak Fikom. Nah, Fikom. Silakan. Ini anak buah saya semua, Fikom. Apa? Fakultas Ilmu Kodel Manajemen, tahu? Iya benar. Iya benar. Ya, betul kan? Oke. Mereka itu calon orang-orang yang memproduksi alat rumah tangga. Apa? Fakultas Ilmu Kompor. Silakan yang mau tanya. Mana? Silakan. Pakai ada minjem corong minyak tanahnya. Minjam. Ada. Wah, udah nyiapin catatan tuh, Kang. Wow, gawat. Dia yang nanya. Nanyanya ke Pak Rektor, bukan ke saya, Pak. Silakan sebutkan nama dan dari mana. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak dosen, Pak Sony, sama Pak Rektor, Pak Habib Rifki. Saya Rudiman dari Fakultas Ilmu Komunikasi Konsentrasi Jurnalistik semester 4.
sekilas tadi menangkap apa yang disampaikan oleh Pak Rektor, luar biasa inspiratif. Cuman saya belum nangkap dari sisi, saya punya pandangan bahwa orang yang mungkin bisa, saya pandang Bapak orang besar ya, dalam artian mereka punya hobi-hobi yang juga menunjang terhadap apa yang mereka capai saat ini. Nah, apa aja sih mungkin hobi dari Pak Habib Rifki, sehingga juga hobi itu mungkin apakah masih relate dengan apa yang menjadi konsentrasi sekarang, atau ada juga hobi-hobi yang sebetulnya di luar itu, tapi Pak Rifki memang menyukai itu. Mungkin seperti itu. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi yang mau nanya? Silakan. Nu nanya hirup teh. Malu bertanya sesak napas loh. Silakan. Mana? Kak Utut tuh. Ada yang mau nanya tuh. Satu tadi hobi yang menunjang terhadap. Hobi yang menunjang. Ya, oke. Silakan. Dari nama dan dari mana, Mangga? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rektor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin perkenalan, saya Siti Anissa, asal dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Izin bertanya, apa sih ekspektasi dari seorang rektor gitu terhadap mahasiswanya gitu? Gitu aja. Terima kasih. Ekspektasi terbesar dari seorang rektor terhadap mahasiswa gitu. Oke. Mayar SPP sebenarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku boleh bertanya nggak? Oh, mau ganti dulu. Oh, ganti dulu. Ini nggak apa-apa. Kalau di kita tuh syuting bebas, Pak. Iya, boleh bocor banget. Mana ada pompo jamu ke sini masuk? Lagi syuting. Ada. Pertanyaan pertama tadi, hobi-hobi cuma sudah disebut kan tadi balap. Ada balap. Baca buku tuh hobi bagi beliau, tapi nggak tahu lah, mungkin ada hobi yang lain, mungkin mengkoleksi batu akik mungkin atau apa. Aku boleh bertanya nanti ya? Boleh dong. Oke. Silakan, Bib. Ada hobi? Hobi, betul. Kalau balap mobil sampai sekarang masih jadi hobi. Namun tadi saya terpaksa menunda hobi itu karena ada hal yang harus diurusin. Kalau baca, ini ceritanya unik. Ayah saya tuh terkendala biaya untuk bisa sarjana, sehingga beli buku pun tidak sanggup. Ketika sudah mampu, punya sedikit tabungan, akhirnya menghabiskan balas dendam dengan selalu mengajak anaknya setiap minggu ke toko buku. Jadi saya sejak kecil weekendnya di toko buku. Oke. Jadi pasti anak rumahan, hingga terbiasa membaca buku. Bukan buku berat. Sampai sekarang saya masih baca komik. Oke. Yang masih lanjut itu Kung Fu Boy. Saya komik diminum, obat batuk, Pak. Sama dong. Beda. Komik tulisannya. Enggak. Oke. Jadi bukan karena membaca buku yang berat, tapi memang terbiasa dengan buku. Kadang juga baca sehalaman juga sudah pusing. Cuman memaksakan diri setidaknya setiap hari juga membaca, walaupun tidak utuh sepenuhnya. Oke. Jadi tipsnya apa, Bib, kalau gitu? Untuk kita mau tetap keep on reading gitu loh. Saya selalu memisahkan buku di rumah, buku penting yang memang harus dibaca, sama buku santai. Ada biografi, ada komik. Ketika saya sudah jenuh dengan buku itu, tidak pernah memaksakan ke halaman selanjutnya. Saya tinggalkan, mungkin 1-2 hari saya berpisah mencari buku-buku yang tenang, biografi, bahkan komik, bahkan juga novel. Jangan memaksa diri untuk sesuatu yang memang berat. Berpikir itu pekerjaan yang berat, maka jangan ditambah berat. Jadi enjoy aja kalau baca buku. Selesai 2 halaman sudah lah ya. Pastikan membaca buku setiap harinya walaupun hanya 1 halaman. That's the tip, luar biasa. Kemudian dari Siti Anissa, ini nanyanya dia nanya tentang ekstasi ekspektasi, Pak. Ekspektasi, bukan gijik-gijik, bukan. Ini mah orang baik seperti ini kalau nanya ke dia tentang ekstasi boleh. Ini nanya ekstasi. Ekspektasi rektor kepada mahasiswanya. Ya bayar SPP, saya bilang tadi, yang benar ya, Pak. Betul ya. Tapi rektor dan dosen, pasti Kang Sony juga dosen, ngerasain kalau anak kita lebih baik dari kita, pasti itu sesuatu yang mengganggu. Saya punya contoh, teman-teman Fakultas Fikom mungkin kenal, namanya Dandi Ditya Saputra, anak Fakultas Hukum. Saya ikut mendampingi sebagian perjalanan dia dalam berkuliahan. Dia belajar nulis sekali, 2 kali, 3 kali, hingga akhirnya saya lepas. Dia sampai bisa menjadi salah satu penulis terbaik konferensi internasional yang dia lakukan sendiri, mahasiswa. Saya ngamping dari 1, 2, 3 kali hingga akhirnya saya lepas. Sekarang justru kelebihan menulis.
Saya suruh untuk beresin skripsinya, tidak, malah kirim file, Pak saya nulis jurnal, Pak saya nulis conference sendirian. Bahkan kemarin juga baru ngirim, Pak saya nulis jurnal lagi hari ini, tolong diperiksa. Ketagihan dia. Jadi rasa kebanggaan saya ketika ada adik-adik atau anak-anak yang jauh lebih baik dari saya. Saya pun mungkin tidak bisa sebaik itu. Jadi mudah-mudahan teman-teman juga bisa melanjutkan hal itu. Amin. Jadi adalah lebih bisa lah pasti baik ya, lebih Iya. baik. Jadi si Mbak tadi kalau nggak nulis jurnal dia sakau dia. Oh iya, kan? betul. Jadi makanya dia nulis terus. Gitu. Pak Rifki bangga dengan si Dandi tadi. Dia menulisnya banyak. Betul. Tapi sedih kan nggak lulus. Ditanya memang. Iya, skripsinya malah ditunda. Dia lebih milih untuk nulis jurnal, ikut conference. Betul. Skripsinya Artinya distorsi untuk menyelesaikan kuliah itu juga banyak ya, Beb ya. Ya, terganggu. Selain hanya ukuran apa sih, ukuran asmara tuh kan cemen. Sosok mahasiswa lemah jika gara-gara asmara tidak selesai sekolah. Itu saya pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi saya. Makanya saya lebih baik. Kok saya mengiyakan barusan ya? Tapi Pak Sony, oh ya silakan mau nanya. Tadi masalah itu bukan menyambungin ini hobi ya. Pak Rektor kan hobinya drag race, juara lagi. Itu ada hubungannya dengan ini. Jadi mendukung. Karena seorang drag racer itu butuh konsentrasi yang tinggi, betul kan? Karena harus dia ingin menang. Gimana? Betul kan? Mana? Terus bagaimana dia manajemen tubuhnya dari tangan sampai kaki nginjek gas, nginjek ini sampai dengan gimana? Wah gitu kan? Gimana? Bapak ini gimana? Saya nggak ngerti ngomong apa dia, Bib. Tapi benar kan Pak Rektor ya? Seorang drag racer itu perlu konsentrasi tinggi, betul kan? Bagaimana dia memanage tubuhnya? Wah, luar biasa. Betul kan? Orientasi medan. Wow. Dan satu di sini, saya ingin jadi juara. Makanya dia jadi Pak Rektor. Dulu pakai navigator nggak, Bib? Enggak, drag race hanya sendirian. Oh, drag race ya. Drag race itu berarti kan cuma sprint ya. 201-402 meter. Satu pertanyaan dari saya, Pak Rektor. Apa kata pertama yang terucap ketika Habib diangkat menjadi seorang rektor? Kata yang diucap ketika Anda jadi rektor. Bismillah. Itu bentuk ketawaduan juga. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Habib menyadari bahwa kita mah tidak berdaya upaya. Betul, Bib ya? Berat. Berat. Saya ketika ditawari jadi jabatan apa aja, yes. Gitu saya mah kalau kan itu kan betul. Saya mah yes. Ada duitnya nggak tuh posisi. Itu kalau saya langsung banyak kayak gitu. Beda banget ya, makanya saya jadi gini terus. Beda. Main-mainlah ke rumah. Makanya mana? Ke rumah itu bukan ke rumah saya. Kok jadi orang Batak? Kalau ke rumah gue mancing lah. Masih banyak yang badai di guar. Yang lain juga masih boleh bertanya, silakan. Dan terima kasih untuk Les Bumi Jawa Barat yang menggagas acara keren ini, Guar Budaya. Ada Ajengan Dadan di sana tadi tuh. Ada ya? Ajengan Dadan yang ngontak Habib. Wah, telepon-teleponan. si gesit. Iya, suruh beres, Bib. Les Bumi, seluruh jajaran Les Bumi di PWNU Jawa Barat. Kemudian Jarum Coklat dan 5 Production. Kita akan balik lagi di segmen terakhir, di segmen ketiga. Akan lebih seru karena saya akan mengorek lebih dalam sosok rektor muda di Indonesia ini. Kita balik lagi di segmen ketiga. Kang Ale, Kang Korel, silakan. Guar budaya nepakeun rasa ka papada jalma. Guar budaya nu aya di NU Jabar Channel.
habibillah tawasalna bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita lanjut di segmen terakhir. Iya. Segmen terakhir ini alhamdulillah nih Bib, ya memang di balik kesibukan semuanya, sebetulnya apa sih yang membuat diri Habib sendiri sosok anak muda ini ya? Yang juga tadi sempat memikirkan bahwa anak muda lain sedang apa, Habib ngapain tuh ya? Artinya apa yang di benak pikiran sehingga oke, saya take it yang ini, apa kaitannya dengan ya hidup itu adalah pilihan atau gimana itu Bib? Manajemen waktu saya sebenarnya masih buruk, Kang. Kadang juga masih suka mengeluh, capek itu masih. Cuman pada akhirnya ya konsekuensi itu yang diambil. Kadang harus bangun lebih awal dan tidur lebih larut, itu jadi konsekuensi utama. Saya hidup memang di waktu malam hari karena insomnia. Yang kasihan memang keluarga tuh. Sampai sekarang masih? Masih. Istri kasihan dong. Mesti senang kali. Ya kan istri tidur. Iya. Habib masih ngerjain apa aja pasti baca itu kan. Yang dikorbankan salah satunya pasti keluarga. Tapi ya manfaatkan. Saya punya kebiasaan hingga saat ini, mungkin banyak yang tersinggung kalau banyak teman-teman kantor juga kalau ngajak makan malam, saya pasti usahakan menolak. Sekalipun lapar, saya minta izin, saya hanya punya waktu makan sama istri, dan itu yang paling nikmat. Sehingga saya milih untuk pulang. Karena nanti juga ngerasain deh. Mungkin lebih nikmat, mungkin juga yang ditawarkan makanan kita suka. Cuman paling nikmat itu ketika makanan dihidangkan oleh istri, bareng-bareng istri. So sweet banget. Romantic. Artinya komitmen tidak mengganggu quality time dalam urusan dinner. Diusahakan. Luar biasa. Diusahakan. Dan banyak yang kesel tuh di kampus tuh kadang-kadang kan makan yuk lapar. Bukan yang nggak mau, cuman di rumah sudah ada istri yang nunggu. Bagaimana mengkomunikasikan itu? Karena bagaimana kita deal-dealan dengan orang lain, kita gitu awal-awal pasti banyak yang ngerasa kok sombong makanan yang enggak. Saya bilangin saya suka banget makanan itu, pengen banget. Cuman kalau harus memilih antara istri, saya mohon maaf minta untuk sama istri. Itu siapa aja yang kesel? Biar saya bawa pasar. Jangan, nggak apa-apa, jangan. Jangan. Okay. Anda orang luar. Biar saya aja nanti. Iya. Apa? Siapa? Nemenin makan. Saya pun termasuk orang yang konsisten, Bib. Semenjak saya pindah rumah, saya selalu setiap makan malam itu konsisten dengan istri saya. Alhamdulillah. GoFood. Banyak uang. Aduh, luar biasa. Tapi memang susah ya. Bagaimana dengan dibalik kesibukan, pasti ada orang yang mungkin menganggapnya, dipersepsikan menjadi orang segitu banget sih gitu kan. Iya. Pasti Kang beberapa kali, bahkan di kampus Pak Kang Luki, Pak Bang pasti juga, kenapa sih kok nggak mau makan? Enggak. Cuman waktu quality time sama istri terbatas dan saya manfaatin itu. Pernah bohong nggak dalam urusan masakan istri? Enggak, saya tipe orang yang belak-belakan sama istri. Untungnya istri saya orang yang kenal saya sepenuhnya. Keasinan misalkan, bilang aja keasinan. Istri itu kan jauh lebih hebat daripada FBI, jadi pasti tahu ya. Nah, kalau ditanya masakan ini gimana gitu, akan jawab jujur, nggak enak atau kurang manis, kurang asin, gurih itu? Akan saya makan. Tetap tidak menjawab. Akan saya makan. Gimana rasanya, Ayah? Yang penting saya makan. Ini menjebak nih kalau istri lihat ya. Karena Habib Rifki itu adalah seorang advokat. Di dunia advokat itu adalah the first statement itu yang dicatat ya kan. Pernyataan pertama itu yang menjadi pernyataan. Yang keduanya sudah tidak dianggap. Gitu. Jadi beliau sangat menyadari betul. Ketika saya jawab, anggaplah saya sedang investigasi ya kan. Bagaimana kalau saat istri memasak, apa yang
dan rasanya seperti apa? Yang jawab tetap saya makan. Gitu, politis sekali ya, luar biasa. Pulang ke rumah aman. Pulang ke rumah aman. Ini tips nih para pria-pria nih, para wanita. Luar biasa ya. Saya juga termasuk orang yang gitu, orang yang gimana? Jujur apa? Gimana? Saya selalu memuji masakan istri saya. Iya. Gimana? Pesan di mana nih? Saya begitu. Enak nih. Pesan di mana? Jujur. Pesan di mana? Jangan gitu, Pak. Jujur. Bukan nanyain, "Mah masak apa?" Enggak. Pesan di mana? Pesan di mana nih? Sudah pasti enak. Sudah pasti gitu. enak. Kamu jago banget milih masakannya. Gitu. Baik, tetap memuji. Iyalah sama bapak. Jujur. Gitu. Nggak ada resiko. Jangan meminimalisir ya. Iya. Resiko. Bagaimana mengatasi konflik di dalam rumah tangga? Sosok muda 35 tahun, Iya, benar. menjadi rektor, menjadi advokat, menjadi penulis. Sibuk banget kayak hidup Anda ini. Ruwet kayaknya itu kan. Yang namanya ibadah pasti tidak mudah. Makanya kenapa pernikahan itu ibadah? Pasti ada masalahnya. Itu. Dalam ibadah pun ada masalah. Tapi dinikmati ya, karena bonusnya masalah dalam ibadah itu ahlul jannah ya. Nggak tahu ya. Cuman awalnya berpikir pasti kalau nyari pasangan yang satu tipikal. Awalnya. Ya. Tapi ketika dengan istri ini bertolak belakang. Justru malah Dalam hal apa bertolak belakang? pandangan cara hidup pada awalnya, namun iya? pada akhirnya mensyukuri mungkin kalau tidak dengan istri saya tidak seperti ini hari ini. Untuk menyamakan frekuensi butuh apa sih, Bib? Gelombang. Sebetulnya Maintenance. bukan ngomongin frekuensi radio. Frekuensi ini. Enggak lah, pasti sama kok kayak teman-teman juga, maintenance mood. Kalau saya mungkin ya bisa paham karena saya mengalami itu. Ya. Tapi bagi yang muda-muda ini, Bib, Nah. calon yang juga nanti lulus dia menemukan pasangannya, kemudian mereka juga punya cita-citanya masing-masing, Bib. Itu seperti apa, Bib? Dia bagikan kepada anak-anak muda ini, Bib. Yang pasti kalau diam itu bisa lebih baik, kenapa nggak harus diam? Itu yang saya ambil pilihan. Ini mah dari ngaji lagi. Jika diam itu lebih baik, kenapa harus bereaksi? Karena diammu itu juga adalah ibadah. Ibadah, betul. Oh, bahkan dalam kitab Al-Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari, diamnya seseorang bisa jadi dimaknai selama 40 hari beribadah. Bayangkan kayak orang keren. Dalam Staf ahli. Seperti ada pepatah dalam bahasa Sunda. Ini, Bib. Ini pasti lebih ilmiah, Bib. Bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Sok kawin dasang sarama nuturkeun. Ya, masa Dalas bangsara. Bukan sangsara nutur. Gimana? Doa. Mohon maaf. Bib, tapi takut nggak, Bib, dulu, Bib ya? Karena kan pendidikan pesantren, Assalam, Abah sosok yang karismatik. Datang seorang anak, "Pah, saya mau menikah." Itu gimana, Bib? Itu seru loh. Kalau saya kan orang yang keluarga biasa-biasa, Bib ya, besok punya, "Pap, saya mau kawin besok." Ya yuk, gitu kan biasa di rumah saya. Justru diuntungkannya karena sudah dianggap matang usianya, dan kedua keluarga pun sudah kenal keluarga dari istri. Jadi lebih tenang tuh untuk mempertemukannya. Kan sudah kenal sama kakaknya, sama keluarganya. Tapi kan beda dong pada saat next step-nya itu sudah beda urusannya. Adakah permit ke ayah atau saat itu? Ayah orang yang sangat moderat, yang tidak pernah ikut campur urusan itu. Luar biasa. Ya, Kiai pun bisa. Itulah. Oke. Ya. Ya, apa? Kita kadang tahu di luar, tapi mungkin di dalam juga beliau menerapkan hal-hal yang sangat moderat ya. 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 Termasuk di Assalam kah? Menerapkan hal-hal seperti itu? Ya, dan ini yang paling unik. Mungkin juga banyak pertanyaan orang-orang, kenapa di Assalam tidak ada lambang NU? Pas nih jamaah Nahdien harus melihat. Bayangkan, Assalam itu pemiliknya adalah Ketua Tanfiziah PWNU Jawa Barat. Betul. Tapi ternyata di pendidikannya tidak ada logo NU. Itu seperti apa, Bib, maksudnya? Modernitas yang kita agungkan. Kalau pesantren-pesantren NU tugasnya adalah memperdalam santri-santri NU. Biarkan kami, izinkan kami untuk mengenalkan NU kepada orang-orang yang bukan NU. Landasannya seperti itu. Saking Assalamnya, mertua saya
itu dua-duanya ayah mertua saya dan ibu mertua saya sudah punya makam di Asalam. Oh iya. Dia tanya. Jadi saya mah kadang ziarah walaupun belum ada jenazahnya. Wah, gitu juga, Pak. Ngapain? Jelajah ke rumah masa depan, Bapak. Iya benar. Kan sudah ditulis namanya. Iya, benar. Emang udah ada namanya. Jadi kalau saya ke sana saya mau kemana, Bek? Mau ziarah? Jangan, Pak. Udah meninggal mertuanya belum, tapi di makamnya sudah ada di Asalam di Jalan Soekarno-Hatta ya. Boleh usul Caringin. ganti logonya di makamnya. Logo apa? Rolling Stone. Nggak ada. Bebek. Nggak ada. You can rock me. Dasar lu. Tapi ini luar biasa banget nih obrolan. Orang mungkin salah menduga saya akan ngobrol sangat ilmiah dengan sosok rektor. Biasa. Kalau ngobrol dengan rektor sudah ada forumnya. Iya, betul. Forum ilmiah, seminar. Betul. Rektor pun ingin libur dari kerektorannya. Betul. Ditanya hal ilmiah, ditanya tentang advokat, ditanya tentang sistem hukum, ditanya tentang apa itu. Udah Tiap hari. Tapi yang bertanya tentang pernah main kaleci tuh. Pernah tuh main kaleci? Ayah saya itu jago main kelereng dan layangan. Oh iya. Tanya orang-orang. Pantesan di sasak gantung banyak gelasan yang direbol. Kayaknya habis. Tahu-tahu gelasan saya habis. Dulu bahkan misalnya gelasan mambo. Benar. Ada gelasan yang seksi. Apa tuh? Apa pingkan mambo? Enggak. Gelasan pingkan mambo. Nggak main. Gelasan mambo tuh yang warna-warni. Yang pelangi. Iya. Di belakang Tegalega belinya. Tuh. Hebat. Kecil-kecil udah main ke Tegalega ya. Beli gelasan, Pak. Iya, dia beli gelasan. Bukan main, beli. Iya kan jauh Belanja. loh. Dari Asalam ke Tegalega tuh jauh. Yang beda, bukan main. Oke. Main layangan. Layangan main, kelereng susu. Oh dulu kalau nggak bisa mainnya, akhirnya kita milih untuk koleksi kelereng susu yang putih. Iya betul. Kayak gundu gitu ya. Iya, Gundu tapi putih. warnanya solid putih. Iya. Kalau dikoleksi kan semua putih, ngapain dikoleksi, Bib? Karena kalah teh main, makanya cari pelampiasan. Udah koleksi aja deh. Kalah main nggak bisa. Main kalah terus. Kalau saya kalau kalah main dulu mending ribut, Bib. Iya. Tawuran. Ya gitu saya. Makanya saya nggak pernah diajak makanya. Kan kalau waktu kecil Bib ya, misalkan Kiki main yuk, ada yang nyamper ya. Ya. Kalau ke saya mah nggak ada. Kalau pasti ribut. Aduh, Nggak pernah diajak. Ada yang banyak nggak waktu kecil nyamper ke rumah, kan ada orang yang sungkan Saya tinggal di Lewi Panjang dulu. Oke. Teman-teman Lewi Panjang kan teman-teman yang usianya itu ketika itu memang sepantaran. Jadi hobinya kita main di sebelah masih ada sawah, dulu ngambil capung. Oh iya. Masih ngalamin tuh ambil capung, main di ya. Iya. hancurin pohon pisang tetangga, Oh, masih iya. main. Oh, kan Masih ada main. nakalnya. Ada. Main. Ngancurin pohon pisang tetangga. Ya, masih main. Harusnya sama rumahnya, Bib. Biar lebih Masih main rebonan, main galah. Masih rebonan. Oh, oke. Ya. Artinya masa kecil well dong lah ya, indah ya. Ya. Dengan Masih seputaran rumah atau dengan santri-santri saat itu yang apa di binaan Abah? Bahkan orang kadang bingung. Saya manggil banyak om, padahal itu santri-santri Abah. Oh. Saya memanggil semua santri-santri Abah itu om karena dari kecil saya diurus. Jadi kadang adiknya papa bukan, tapi beliau mengasuh saya sejak saya kecil dan saya panggil beliau om semua. Luar Om santri ya. Di sini juga ada Om San. Beda itu dia. Oh, mah. beda ya. Dia FD. beda. Dia mah om toto semua. Oh iya betul. Bukan itu budug. Iya. Bukan. Keren budug. Pertanyaan agak menyimpang sedikit dari yang biasanya Habib lakukan, tapi ini kaitan dengan budaya karena kita adalah Guar Budaya. Bagaimana menyikapi budaya di Indonesia sedemikian kayanya? Adakah produk hukum yang diupayakan yang tujuannya juga adalah melestarikan, melindungi keberadaan kebudayaan yang hebat ini di Nusantara ini, Bib? Semua instrumen hukum pada akhirnya berupaya untuk memastikan budaya kita ada. Tapi celakanya semua orang sekarang berusaha untuk mengklaim budayanya. Nah, Itu yang jadi masalah. Kita udah punya instrumen hukum banyak, HKI segala-galanya. Oke. Tapi tidak semua orang punya persepsi yang sama dalam memandang budaya. Masih ada loh orang yang bilang jangan diapa-apakan budaya. Justru semakin dilindungi, mungkin semakin khawatir tidak bisa disebarluaskan, diklaim. Ini budaya saya, kalau mau pakai
izin ya hingga akhirnya tidak bisa tersebarluaskan budayanya. Itu dilemanya. Iya. Dikit-dikit nanti harus minta royalti, digugat. Jadi tinggal pandangannya memastikan itu juga aman. Itu dia. Yang royalti sekarang lagi ribet banget, Bib ya. Iya. Oh, nyanyi lagu orang lain di cover itu sebetulnya seperti apa sih? Sebetulnya properti apa yang sebetulnya dilindungi sebetulnya? Secara regulasi bahkan paling sederhananya kalau kita punya kafe, kita nyalain musik di TV, dia harus bayar royalti karena ada keuntungan ekonomis yang diperoleh dari kafe itu. Bahkan pengamen pun sesungguhnya seniman jalanan ketika bernyanyi harus membayar. Tapi bukankah lebih terkenal lagunya ketika dibantu untuk diperkenalkan sama teman-teman seniman lain? Sehingga dilemanya itu. Ada orang yang mungkin mengikhlaskan almarhum Hari Rusli rasanya lebih terkenal karena dia mengikhlaskan lagu-lagunya. Betul. Tapi juga mungkin ada orang yang ingin melindungi karyanya agar tidak diklaim. Mungkin niatnya itu bukan untuk itu. Mungkin juga untuk masa depannya bahwa seorang musisi tabungan pensiunnya apalagi kalau bukan karya. Jadi ada ketika karyanya ternyata dinikmati banyak orang tapi tidak menghasilkan secara ekonomi untuk keluarganya juga sedih kan akhirnya. Makanya karya saya kan saya bebaskan karena tidak terkenal. Saya masih nyimpan karya Kang Sony, lukisan. Bisa ngelukis? Ada. Saya dikasih satu. Jangan bilang-bilang. Bagus lukisannya enggak? Lukisan apa itu? Enggak jujur-jujur aja Bibin. Nah, ini bisa jujur-jujuran. Taman warna hijau, saya simpan di kamar. Saya tuh pelukas dulunya. Lukis. Ini dulu tuh kan ada, bukan dulu, maksudnya ada istilah pasal karet ya. Apa nih pasal karet? Kirain yang dihukumnya dijepret pakai karet gitu loh. Oh, zaman dulu. Zaman dulu pasal karet itu berarti perbuatan tidak menyenangkan. Perbuatan tidak menyenangkan. Karena subjektif menyenangkannya versi dari korbannya. Oh iya. Pasal 310 ya Bib? Berapa Bib? Saya lupa kalau angkanya, saya takut salah. 310 kalau nggak salah. 240 pembunuhan itu. Bukan perzinahan itu. Itu yang kemarin Bapak kan mau bunuh tetangga. Pasal karet. Dan satu lagi Hatsai artikelan itu juga sudah dicabut ya. Itu juga sudah akhirnya pasal karet ya. Saya ingat waktu itu karena skripsinya sahabat saya yang kaitnya dengan Hatsai artikelan dulu gitu. Nah, ini sekalian saya mau konsultasi tentang hukum nih. Saya pernah kebetulan jangan lagi syuting ini kalau masalah cerai rumah tangga. Bukan cerai Pak, siapa yang mau cerai? Itu dikonsultasi jangan. Rukun dong sama istri. Bukan Pak. Dulu lagian gono gini kamu cuman motor doang ya gitu. Marak piring Pak. Apa silakan. Dulu pernah jadi di bekas KKN saya, dia seorang seniman gitu kan, seorang seniman. Nah setelah beres KKN saya ada kejadian jadi ada pencuri lah. Kebetulan tapi pencurinya udah tua gitu kan. Kebetulan si bapak ini kan dia seorang atlet benjang gitu ya. Berantem lah sama si pencuri itu. Meninggal tuh pencurinya. Tapi tetap dihukum. Kan itu ada pasal tentang duel itu, gimana itu? Pertanyaannya adalah apakah self defense juga dilindungi atau gimana itu ya? Itu Bib. Secara teorinya ada alasan pembenar yang membolehkan karena dalam keadaan terdesak. Tapi pengadilan Indonesia itu bukan memenangkan yang benar, memenangkan yang bisa membuktikan. Nah, senjatanya jauh loh. Dia pakai golok, musuhnya itu pakai golok, dia cuma pakai tongkat. Itu karena mungkin dia punya bela diri itu. Jadi pertanyaannya kan adalah adil perlindungan itunya. Perlindungan gitu. itu loh. Sebetulnya bisa alasan pembenar itu menjadi alasan melakukan sesuatu yang di luar batas karena kondisi psikologis kaget hingga harusnya dibenarkan. Itu alasan pembenar. Tapi tadi pengadilan kita itu tidak memenangkan orang yang benar, bisa tidak membuktikan. Sekalipun benar tidak bisa membuktikan, mungkin tidak bisa dibenarkan. Bukankah di luar negeri pun sama bahwa evidence itu juga yang memang maksudnya di every court juga seperti itu kan harusnya Bib? Beberapa Eropa kontinental iya, tapi kalau Anglo-Saxon kasus Johnny Depp kemarin, Johnny Depp, jika kita bisa memastikan juri orang-orang yang menonton itu Anglo sama Eropa kontinental sama berbeda karena ada sistem juri ya. Beda, ada due process system. Kayak orang bener lagi aku. If you can rock me, kayak bener. Saya tuh kadang suka malu Bib kalau saya ngomong yang bener Bib. Takutnya disangka bener saya gitu loh. Padahal kan saya orangnya gini Bib ya. Astagfirullah. Jadi Anda lagi ngomong gitu lagi nggak sadar. Iya. Kalau sadar pasti nggak kesana. Kalau saya ngomong yang hal-hal yang ilmiah tuh lagi kesurupan Bib.
Bib, silakan ada pesan-pesan yang disampaikan kepada anak-anak muda, kepada para jamaah Nahdien juga. Banyak yang nonton di lingkungan pesantren, Bib. Di pesantren itu tidak nonton sendiri-sendiri santrinya, Bib. Nontonnya itu nonton bareng karena kan tidak boleh bawa handphone. Ketika anak saya nonton pun nontonnya sama murobinya. Ayo nonton ini gitu. Murobinya yang nyetel pakai handphone, nonton kan kecil kelihatan bapak saya yang mana gitu. Karena di handphone, tapi habitnya kawan-kawan seperti itu, Bib. Silakan Bib disampaikan, Bib. Kalau untuk jemaah NU saya mungkin belum makomnya untuk memberikan nasihat, tapi untuk teman-teman, setiap orang punya masanya. Jika masa mudamu, masa lalumu tidak layak untuk diceritakan, maka buatlah masa depanmu untuk layak dikatakan. Wow, luar biasa. Alhamdulillah. Saya jadi teringat kembali sebagai closingnya adalah ini kembali lagi ketika saya membuka-buka kitab Al-Hikam, kita membuka-buka Maraki Al-Ubudiyahnya Syekh Nawawi Al-Bantani, bahwa ternyata masa lalu itu menimbulkan kegelisahan, gitu. Dan ketika mengingat-ingatnya pun akan membawa kegelisahan. Lantas kenapa harus mengingat-ingat masa lalu yang membuat kita gelisah dibanding kita harus menatap masa depan yang lebih cerah? Yeay, itu dia. Saya Sony Bebek Katur Nuhun untuk Les Bumi Jawa Barat Media Center, untuk Jarum Coklat terima kasih, untuk 5 Production juga hatur nuhun, kru semuanya. Tepuk tangan untuk mahasiswa Fikom yang hadir hari ini, nuhun pisan. Kita tepuk tangan tungkul wae. Mereka harus banyak murid Kang Sony. Iya. Enggak, murid Pak Yani ini. Murid Pak Yani. Saya enggak. Untuk kru semuanya juga terima kasih. Kameramen, OPP-nya, produser Kang Dadan Madani. Masih ada Kang Dadan? Masih ada. Beliau ketua Les Bumi Jawa Barat, ya. Salam takzim. Dia ketua Les Bumi, saya ketua Les piano. Dia les komputer apa. Kang Alek thank you, Kang Kodel thank you. Kita akan tutup lagi. Dan sampai berjumpa di episode berikutnya di Guar Budaya nepakeun rasa ka papada jelema. Saya Sony Bebek. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Silakan Kang Alek, Kang Kodel. Sanes pada culangu heureuy sareng ajengan niat hate arek pupulung darung masa santri kalongan sanes kirang hormat pupuh ngalap berkat bekel keur kabeh umat sangkan salamet dunia akhir.